Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan, NPM 19219114 dari kelas Pendidikan Jasmani 2F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecahkan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul makanan yang sederhana dengan mengubah enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim di sini dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Untuk proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Pada manusia dan mamalia pada umumnya, proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Selanjutnya, proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim-enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh manusia. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia ini melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan makanan pada manusia adalah organ-organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan yang kita makan. Alat pencernaan ini dapat dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi. Nah, kelenjar-kelenjar pencernaan manusia ini terdiri dari kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati, dan pankreas. Nah, berikut ini adalah satu persatu proses pencernaan yang di dalam saluran pencernaan makanan pada manusia. Saluran pencernaan manusia. Saluran pencernaan manusia merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, penguyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim zat air yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Saluran pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut dimulai dari mulut, terus kerongkongan, terus lambung, terus usus halus, usus besar, dan anus. Baik, selanjutnya ada proses pencernaan dan penyerapan vitamin. Nah, vitamin di sini ada vitamin larut dalam lemak dan ada juga vitamin yang larut dalam air. Yang pertama, vitamin larut lemak. Setiap vitamin larut lemak A, D, E, dan K mempunyai peranan valid tertentu dalam tubuh. Sebagian vitamin lipida larut lemak diaborsi bersama lipida lain. Aborsi membutuhkan cairan empedu dan pankreas. Vitamin larut lemak diangkat ke hati melalui sistem limfi sebagai bagian dari lipoprotein, disimpan di berbagai jaringan tubuh dan biasanya tidak
dikeluarkan melalui urin. Vitamin A. Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama ditemukan. Vitamin A merupakan nama genetik yang menyatakan semua retinol dan prekursor atau provitamin A. Vitamin A esensial untuk pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup. Selanjutnya, vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk mencegah dan menyembuhkan riketsia, yaitu di mana penyakit-penyakit tulang tidak mampu melakukan klasifikasi. Vitamin D di sini dapat dibentuk tubuh dengan bantuan sinar matahari. Bila tubuh cukup mendapatkan matahari, konsumsi makanan tidak dibutuhkan karena dapat disintesis dalam tubuh. Selanjutnya, vitamin E. Vitamin E dapat diisolasi dari minyak gandum dan dinamakan tokoferol. Vitamin E bisa digunakan untuk menyatakan setiap campuran tokerol yang aktif secara biologik. Fungsi vitamin E di sini yaitu sebagai antioksidan yang larut dalam lemak dan larut dalam hidrogen. Nah, selanjutnya ada vitamin larut dalam air. Vitamin larut dalam air dikelompokkan menjadi vitamin C dan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks terdiri dari 10 faktor yang saling berkait fungsinya dalam tubuh dan terdapat makanan yang hampir sama. Nah, untuk vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin C cukup stabil. Tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara, terutama bila terkena panas. Nah, adapun proses pencernaannya, vitamin C mudah diaborsi secara aktif dan mudah pula secara difusi pada bagian atas usus halus, lalu masuk ke peredaran darah melalui vena porta. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.